Jadi teman-teman semuanya, dari konten pertama sampai sekarang tentang Skat Revis, Kak Mongol banyak juga yang suka yang ngomong bahwa Kak Mongol kayak apa ya, jadi kayak sok tahu, jadi kayak merasa sudah paling benar, merasa sudah paling tahu tentang dunia kegelapan. Sebenarnya teman-teman, sejujurnya tidak ada sama sekali niat ingin merasa lebih benar. Tidak ada niat ingin merasa udah paling jago. Tidak, teman-teman. Saya juga masih punya kekurangan. Saya juga masih punya hal-hal yang yang belum sempurna untuk diri Kak Mongol. Cuman yang Kak Mongol lakukan adalah ingin memberitahu kepada teman-teman tentang bahayanya aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai ada yang ngikutin, ada yang mencontoh melakukan hal yang tidak baik. Karena begini teman-teman, dunia kegelapan itu adalah dunia yang paling sangat berbahaya. Karena kalau kita terjebak pada sebuah ruang dan waktu dimensi yang berbeda, ya berarti kita udah harus siap dengan konsekuensi yang ada. Teman-teman kalau boleh jujur, berapa banyak DM-an di Instagram Kak Mongol itu bahkan mereka pingin banget bergabung dengan satanik, pingin banget melakukan sigil, pingin banget melakukan ini dan itu, karena mereka sudah kayak hopeless mau ngapain gitu, nggak dengan kondisi seperti sekarang, kerja dan sebagainya agak sedikit susah. Otomatis choice yang paling gampang adalah ya bersekutu dengan hal-hal yang nggak pada tempatnya, yang itu. Nah itu yang Kak Mongol niatin. Jadi masalah teman-teman yang lain bikin konten ya silakan aja. Kan masing-masing punya konsep yang berbeda-beda. Tetapi dari sisi Kak Mongol pingin mengingatkan, pingin memberitahu bahwa bahayanya itu loh. Kalau yang lain-lain masih saya nggak mau ngurusin. Dan kalau bicara konten anomali maupun konten DA, Kak Mongol tidak pernah menganulir banyak kontennya mereka. Tapi apakah pernah Kak Mongol protes? Enggak. Yang Kak Mongol lakukan adalah kalau seandainya itu sudah mulai melewati batas, ya Kak Mongol lakukan klarifikasi. Cuman itu doang. Konten anomali banyak. Ya toh banyak, bukan cuman konten yang kemarin tentang Skatre, banyak konten mereka. Tapi apakah Kak Mongol pernah ngurusin konten itu? Enggak. Atau teman-teman dari DA? Enggak ada, teman-teman. Konten mereka banyak. Ya toh, tetapi yang membuat Kak Mongol kemarin mungkin teman-teman menganggap bahwa itu sindiran buat DA dan anomali. Enggak juga teman-teman. Tapi setidaknya Kak Mongol pingin ngasih tahu bahwa ini term and condition, ini syarat dan ketentuan, ini bahayanya, ini yang akan terjadi kalau kita melewati ini dan ini begini, ini enggak, ini kenapa nggak boleh, ini kenapa boleh, ini mana yang boleh, mana yang tidak. Cuman itu doang teman-teman. Dan buat teman-teman yang pingin, aduh Kak Mongol aku udah bosen nih, aku pingin gabung satanik, aku pingin ikut Illuminati, aku pingin sigil begini-begini, teman-teman semuanya, Kak Mongol nggak bisa ngelarang lebih. Tetapi Kak Mongol hanya mengingatkan buat teman-teman, ayolah, jangan melakukan hal-hal yang nanti kita sesali di kemudian hari. Kalau kita pingin sukses, datengin orang tua, gitu. Kalau mungkin pernah nyakitin, kan Kak Mongol udah selalu bilang, kalau pernah nyakitin mereka, minta maaf. Yaitu kalau pernah mungkin bikin mereka kecewa, ya minta maaf. Jangan pernah malu untuk minta maaf kepada orang tua. Baru minta doa mereka. Dengan restu orang tuamu, kemampuan dirimu, penyertaan Tuhan, pasti akan sukses. Yang penting ya jangan memaksakan sesuatu yang Anda belum mampu. Jadi ayolah teman-teman. Kalau seandainya Kak Mongol boleh nggak kamu gabung dengan timnya Kak Mongol? Kak Mongol mau bikin, Kak Mongol kontennya penghasilannya juga belum besar teman-teman. Kak Mongol subscribernya masih 182 ribu. Yaitu konten Kak Mongol juga jarang-jarang upload, otomatis masih sedikit penghasilannya. Karena Kak Mongol juga masih syuting YTT, syuting Talkpot, masih tetap manggung stand up. Jadi waktu Kak Mongol bikin konten itu sedikit. Nah kalaupun Anda ingin bergabung menjadi editor, menjadi apapun, Kak Mongol juga bingung mau ngegajiin berapa dan harus tinggal di mana gitu loh teman-teman. Jadi bukan Kak Mongol apatis atau tidak mau bantu, ya Kak Mongol sendiri juga bingung. Kalau seandainya Kak Mongol mungkin kayak Raffi Ahmad punya istana besar, terus
timnya dia tinggal di situ atau bagaimana, itu lain lagi. Kamongol nggak seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ayolah kita berpikir positif. Nah, ada yang nanya di beberapa konten yang Kamongol tentang Skat Revis adalah tentang apa sih perbedaan Kamongol, perbedaan yang apa ya, maksudnya apa sih perbedaan antara Fallen Angel dan Dark Angel dan Fallen Angel, kuatan mana di antara mereka berdua. Jadi banyak banget yang nanya apa beda antara The Dark Angel dan Fallen Angel. Kalau bicara perbedaan secara signifikan sih ya nggak terlalu penting sejujurnya. Yang penting dua-duanya adalah malaikat yang dibuang. Jadi ada yang bilang malaikat yang jatuh dalam dosa. Banyak, ada beberapa konsep. Jadi buat teman-teman semuanya, malaikat The Dark Angel itu dengan Fallen Angel hebat siapa? Kuatan siapa? Sama aja sih kekuatan mereka berdua. Maksudnya dua kelompok ini sama aja. Ini adalah gerombolan yang menjadi musuh kita bersama. Jadi tidak harus kita khawatir dengan Kak, jadi kalau kita ini nanti kita enggak. Fallen Angel dan Dark Angel itu mereka juga mempunyai hierarki masing-masing. The Dark Angel menguasai wilayah atas, sedangkan Fallen Angel menguasai bagian wilayah bawah. Konsep underworld, konsep underground, konsep apapun itu penguasanya adalah Fallen. Nah, Fallen Angel ini apakah merupakan bagian dari Dark Angel? Sebenarnya sih teman-teman semuanya, yang namanya yang namanya malaikat kegelapan itu, mau dia jadi Fallen kek, mau dia jadi Dark Angel kek, sama-sama penyesatan, sama-sama berdiri sebagai musuh kita, bukan sebagai sahabat kita. Hierarkinya mereka juga berbeda. Hierarki yang satu kalau yang Dark Angel ini adalah ordo tinggi. Tapi kalau Fallen sama, ordonya juga tinggi. Tinggi karena dari Fallen ini di Dark Angel bisa aja dari Archangel, dari Sera, dari Thor. Ini juga bisa dari mana? Dari Principality. Itu ya kan? Ini dari mana? Bisa juga dari Virtus. Ini bisa dari mana? Dari Angels. Bisa. Jadi semuanya sama aja, hanya perbedaannya adalah wilayah kekuasaan dan job description masing-masing. Nah, apakah kita bisa memanggil mereka? Bisa. Semua The Dark Angel maupun Fallen Angel bisa dipanggil. Bisa diajak ngobrol. Bisa, tetapi semuanya menggunakan sigil. Jadi sigil inilah yang bisa memanggil dua tipe ini. Nah, sigil masing-masing memiliki sigil yang berbeda-beda dan benda
benda kesayangan yang berbeda-beda. Belzebub beda dengan Abaddon. Belzebub beda dengan Abaddon. Belzebub sukanya pepaya busuk, Abaddon beda sukanya. Yaitu ada yang Sadakil. Beda dengan Phoenix. Jadi teman-teman semuanya beda benda-benda yang menjadi benda kesayangan. Jadi kalau Anda pingin, kalau begitu kamu bagaimana caranya kita nyari doa atau mantra untuk nyigil? Nyarinya di mana? Sebenarnya banyak banget di internet, banyak banget di traktat-traktat yang sudah dicetak. Banyak, bahkan kalau Anda itu bisa cari di Satanic Bible, ada, bahkan di situ adalah buat manggil-manggilin, karena di situ kan buku unsur by Anton LaVey. Kan di situ mengenal unsur. Di Satanic Bible tuh ada unsur api, angin, udara, apalagi tanah, sama unsur-unsur. Jadi buku tentang api berarti kita kan ini ada di sini, nanti ada ini, ada ini, ada ini, ada Belial, ada ini. Jadi setiap buku-buku untuk memanggil mereka tuh ada. Kalau kayak manggil Belpegor tuh kan cuman Hail Almighty Belpegor, the son of bla 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 bla. Gitu. Jadi tinggal nyigil, plak 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 plak, siain semua sih, lilin-lilinnya disiapin warna apa, setiap dark angel fallen angel beda. Nah kalau lu nyigil taruh situ altar, baru lu di sini menyigil diri. Jadi kalau dia muncul lu nggak tenggeng. Itu contoh kasih sigil Immanuel, atau bikin sigilnya. Tuh. Udah, lu duduk di sini. Aman. Lu duduk di tengah. Kamu di tengah. Sini kamu. Sini kamu bikin salib. Karena kamu beragama Kristen, jadi kamu nyigilnya menggunakan salib. Jadi buat teman-teman semuanya, Mongol bikin konten ini bukan untuk nyerang siapapun, tapi ingin teman-teman biar tidak salah. Karena biar bagaimanapun akan menjadi kacau kalau ternyata Anda mencoba terus akhirnya ternyata fatal akibatnya, bisa Down syndrome, bisa mengalami cacat mental, bahkan bisa mati. Gitu. Nah kalau kita yang tahu tidak mengingatkan hukum agama Mongol di Kristen, dosanya kita yang tanggung kalau kita tahu itu salah dan kita biarkan. Jadi saya nggak mau menyerang siapapun. Kalau buat teman-teman yang merasa terserang, ya mungkin saya secara pribadi ya sorry, saya minta maaf. Tapi yang pasti adalah saya tidak pernah ada niat mau menyerang siapapun. Karena buat saya ingin teman-teman jangan sampai justru menjadi biang kerok banyaknya orang yang akhirnya keluar dari lingkaran Tuhan. Akhirnya lebih percaya ke hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kita harusnya mengajak teman-teman untuk logically main, untuk berpikir yang positif, berpikir yang maksudnya yang lurus sebagaimana yang maunya Tuhan. Jadi jangan izinkan atau jangan memberi teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain, ini mohon maaf soalnya udah masa pandemi seperti ini, kerja udah susah, nyari duit susah. Akhirnya choice orang lebih memilih untuk pesugihan, ngejar-ngejar batu cincin, ke tempat-tempat serem.
Nah kalau lu dapat batu cincin, nah kalau lu nggak dapet ya ada justru lu di kerang apa digerayangin, kan nggak lucu. Iya toh, mendingan kita belajar untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha. Nggak harus butuh modal, maksudnya memang modal penting, tetapi diniatin aja dulu, dibawa dalam doa. Iya toh, Tuhan aku mau pingin usaha ini, aku ngumpulin duit cuman sisa tinggal segini, tapi aku tetap percaya pasti Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan penuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Ya, itu lebih logik daripada akhirnya kelihatan tahu-tahu yang datang bukan Belial, yang datang wek gombel, sundel bolong. Jadi buat teman-teman, ayolah yang merasa bahwa Kamongol menyerang, Kamongol tidak nyebutin konten siapapun, tapi Kamongol pingin teman-teman pelajari. Kamongol kalau membuat sebuah konten dan melakukan pembenaran, bukan Kamongol udah sok bener atau sok tahu, enggak. Kamongol pingin teman-teman tuh jangan sampai terjebak. Itu aja. Enggak ada niat yang lain. Mau ngapain masing-masing kan punya. Jari ini ada 5, ya kan, ada 10 total kiri kanan. 5 lah. Ya tuh. Punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi apakah fungsi itu akan menjadi kurang keren? Enggak juga. Selama kita mau melakukan fungsi sesuai dengan fungsinya, maka tatanan akan berjalan sempurna. Jadi kalau Anda mau ingin masuk dunia alam roh, itu persiapkan diri, ukur kemampuanmu. Kalau engkau mampu untuk melewati batas ruang dan waktu, dan Anda punya keberanian yang mumpuni, oke, go ahead gitu kan, berangkatlah gitu. Atau Anda, Kamongol kan sok tahu tentang indigo, ya sudah terserah. Tetapi secara Kamongol di satanik, ini mohon maaf, anak satanik dari 100 orang yang menjadi leadership, hanya 1 yang indigo. Nah, jujur aja, yang lain justru tidak indigo. Gitu. Tapi kami dipelajari karena ada sekolahnya. Ada School of Spiritual Warfare. Ada belajar di situ di satanik, Kamongol belajar dari situ dan gurunya banyak. Itulah yang Kamongol lakukan mau kemana-mana. Kamongol gak pernah macam-macam, gak pernah hentak kaki. Kamongol mau keluar dari rumah, mau pergi syuting atau apapun, hanya melihat langit. Kita lihat ke langit. Ngapain lihat ke langit? Ya karena kita bisa melihat apa, ada gerangan apa dan bagaimana. Dan tak perlu tutup mata. Di lokasi syuting YTT banyak teman-teman yang ngapain Kamongol lihat ke atas. Justru dengan melihat ke atas kita akan tahu di bawah akan jadi seperti apa. Karena anasir jahat dari sisi teritori masih bisa kita tackle. Iya toh? Tapi kalau udah dari alur atas, connecting alur bawah, nyusup ke satu orang, wow, musirnya juga butuh kekuatan mumpuni. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya gift, taruhlah gift. Gift itu kan pemberian. Ya pemberian itu Anda terima atau tidak. Dan kalaupun Anda terima, pemberian itu Anda apain? Gitu. Gift itu kan harus didayagunakan. Nah Anda didayagunakan seperti apa gift itu? Indigo-nya dipakai buat apa? Ya toh? Six sense Anda dari 7 lubang dalam diri yang sempurna, sudah yang mana yang berhasil? Nih ya, apa yang Anda lakukan dengan 7 lubang di diri Anda? Karena untuk menjadi seorang indigo, salah satunya harus meng-cleansing 7 organ tubuh itu. Itu baru indigo sejati. Kalau cuma sebatas punya penglihat, cuma bisa melihat, semua orang juga ada banyak yang bisa melihat. Tapi apa yang Anda lakukan dengan mata batin Anda? Iya dong. Iya toh? Apa mata batin Anda dipakai hanya untuk Anda punya usaha atau punya teman punya usaha, terus Anda akan bantu biar usahanya lancar, gak ada yang nyerang, atau jangan sampai ada yang
ngirimin santet ke rumah. Indigonya, gift Anda sebagai seorang indigo hanya digunakan untuk hal tersebut. Wow, kalau emang itu yang Anda lakukan berarti belum berdaya guna. Daya gunakanlah apa yang menjadi gift Anda. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Oke, bye-bye.